M, sedangkan tahun 2013 kami mengusulkan 166,046 M, di mana kalau tahun 2012 kami mengusulkan 84 kegiatan dan 2013 hanya 68 kegiatan, di mana hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang kami sudah alihkan ke Korpri sesudah Korpri ini menjadi SKPD sendiri, Pak. Kemudian dari 166 M ini belanja pegawainya 12,5 M, sedangkan belanja langsungnya 12,5 M, belanja tidak langsungnya 153,5 M. Kami laporkan bahwa untuk belanja tidak langsung ini di dalamnya termasuk gaji tunjangan pegawai BKD, CPNS dari seluruh Pemda DKI yang diangkat pada tahun 2013 yang masih ada di BKD, kemudian penghargaan ini seluruh pegawai DKI, Pak. Itu ditampung di BKD, uang buka pegawai dan penghargaan masa kerja masih ditampung di BKD. Izin lanjut. Sampai dengan November 2012 untuk anggaran tahun 2012 penyerapan kami sudah 87,5%, Bapak, dan sisa bulan ini kami masih akan melakukan beberapa kegiatan besar, diantaranya adalah pemberian penghargaan masa kerja pegawai wanita, di mana di dalam pergubnya memang dinyatakan diberikan pada saat Hari Ibu, Pak. Kemudian penghargaan atau pelepasan pejabat struktural, kemudian pengadaan medali dalam rangka penghargaan masa kerja ini pegawai mendapatkan medali. Kemarin kegiatan ini masuk di dalam perubahan sehingga baru kita akan selesaikan bulan terakhir ini. Kemudian aktualisasi nilai-nilai Natal, Pak, reformasi birokrasi, dialog interaktif, dan sumpah janji CPNS menjadi PNS. Ini sisa kegiatan besar kami yang akan kami lakukan sampai Desember. Lanjut. Untuk tahun 2013 kami memiliki 69 kegiatan, tapi dari 69 ini ada 12 prioritas, Pak. Yang pertama adalah terkait dengan pengadaan CPNS, dan yang kedua terkait dengan pengadaan tenaga honorer kategori 2. Izin kami laporkan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta dengan 76.000 pegawai, dari hasil analisa beban kerja yang dibuat oleh Biro Organisasi, maka kita masih kekurangan pegawai cukup besar, Pak, lebih kurang 17.000, karena dari Biro Organisasi pegawai ideal itu sekitar 96 ribuan, gitu, Pak. Nah, untuk pengadaan CPNS saat ini kami sedang menyusun formasi untuk 2013 dan akan diusulkan 5.300 formasi, Pak. Kami laporkan bahwa untuk formasi 2013 ini atau sampai saat ini formasi ini penetapannya masih di Menpan sehingga masih tergantung dengan instansi pusat. Biasanya kalau kita mengajukan 5.300 lebih kurang hanya akan disetujui sekitar 3.500-an gitu, Pak. Izin, dalam kegiatan ini kita sudah menggunakan e-rekrutmen, Pak, dan di dalam e-rekrutmen ini semuanya berbasis IT. Perbandingan daripada pelamar biasanya di Pemda DKI ini bisa 1:8, Pak. Jadi kalau kira-kira disetujui formasinya oleh Menpan 3.000 dari 5.000 yang kita usulkan, kita akan punya pelamar kalau 1:8 24 ribuan, Pak. Dan untuk proses ini beberapa tahun yang lalu 2009-2010 kondisinya demikian, kita harus lakukan di Stadion Gelora Bung Karno, Pak, begitu. Dan untuk ini kami mengajukan cukup besar, memang 3M, Pak. Posisi ini penghitungannya adalah 180.000 per kapita, Pak. Dari hasil evaluasi BPK, saat ini kami sedang dievaluasi oleh BPK terkait dengan rekrutmen.
pendapat BPK 180.000 itu mereka kaget karena di beberapa departemen itu 250-an Pak gitu. Kami katakan bahwa angka ini memang sangat masih tergantung dengan jumlah pelamar, tapi dengan rasio 1:8 dengan posisi 180.000 kami katakan kami cukup Pak, insya Allah. Kemudian yang kedua, saya mau tanya, ini sudah kerjasama dengan BKN yang elektronik rekrutmen langsung hasil kelihatan? Ya Pak, jadi penghitungannya BKN kan memberikan panduan kepada kami. Ya, maksud saya langsung sistem komputer dan ujiannya? Belum Pak. Belum Pak, karena masih diisi, dibawa pulang lagi enggak Pak, itu yang diisi di Stadion Gelora Bung Karno Pak. Langsung hari itu mereka tahu siapa yang jadi hasil lembar jawabannya langsung dikirim ke perguruan tinggi. Ini nggak mau. Posisinya masih seperti itu tidak transparan. BKN sudah ada sistem, tidak bikin bergelombang. DKI tidak boleh lagi seperti itu. Jadi ujian seperti itu tidak transparan. Saya tukangnya ngatur-ngatur nilai itu semua. Jadi bupati, gubernur itu tukang nilainya seperti itu. Kita aturin, digeser-geser semua. Tanya sama Pak Taufik Effendi sebagai Menpan. Saya temukan kasus itu. Dia kasih perguruan tinggi, oknum juga main di sana. Saya di Bogor pengalaman ribut soal itu. Di DKI kalau masih lakukan seperti daerah tidak boleh ada rekrutmen. Jadi kita tidak mau, ibu teman BKN, kita ini sistem rekrutmen itu betul-betul elektronik. Kalau semua orang punya komputer, kalau tidak ada kita pinjamkan. Dia ada sistem. Langsung ujian hari itu, kan dia CPNS, masih ada interview segala macam. Jadi kalau dibilang hasilnya dibawa, sistem komputer segala macam, bohong. Itu semua main itu. Jadi saya minta izin Pak Gubernur, kalau seperti itu kita tidak boleh ada rekrutmen. DKI kita jadi contoh seluruh Indonesia yang paling transparan menerima CPNS. Jadi tidak boleh lagi ada rekrutmen dengan cara kirim data hasil ujian bohong semua. Kita tidak mau itu. Izin Pak menjelaskan. Jadi pada tahun 2013 kita memang sudah akan mulai dengan sistem CAT Pak. Jadi komputer Jawa Timur sudah lakukan. Ya. Dan hanya kalau itu dilakukan di Pemprov DKI sendiri, pengadaan komputernya untuk sistem CAT ini kita baru usulkan Pak. Enggak, kita nggak perlu terlalu banyak. Kita kan dekat, ini beda dengan daerah. Ya, di BKN ada, kita bisa pinjam fasilitas BKN, tambah dengan kita untuk ujian. Jadi kita ingin betul-betul di DKI, hari ini tes, semua siswa lihat angkanya. Dan bila perlu kita display dengan CCTV, dengan website, kita bisa kerja sama dengan TV, semua orang lihat penerimaan CPNS seperti ini. Kalau tidak, waduh, Bu, semua orang mau DKI, Bu. Siapa saya bisa bayar 150 juta bagi DKI, Bu. Ya, siapa kita nggak tahu, bukan menuntut siapa-siapa ya, tapi sistem. Ya. Ini DKI bukan soal uang, ini soal sistem. Baik, siapa saya jadi kalau tidak ada, tidak bisa, Bu. Ya. Terus yang kategori 2 gimana? Nah, yang kategori 2 izin Bapak. Yang kategori 2, kami sekarang ini sudah mendata kategori 2 di Pemprov DKI Jakarta itu ada 16.417 Pak posisinya. Nah, penyelesaiannya pun sampai saat ini oleh Menpan belum ada kejelasan. Informasi terakhir dari Menpan adalah mereka akan diseleksi di antara mereka sendiri, gitu Pak. Tapi metode yang akan digunakan seperti apa, kita masih menunggu aturan main dari mereka. Izin Pak, yang terkait dengan kata yang nomor 1 CPNS dan honorer, kami kalau bisa seperti itu kami lebih berbahagia dan kita siap melaksanakan. Kalau perlu misalnya di BKN ada berapa komputer yang tersedia dilaksanakan di sana di BKD dan seterusnya. Kita tidak perlu paksakan 24.000 orang ikut. Kita bisa bagi per jam. Kita kan mau mengambil formasi kan ada. Kita ingat misalnya SKPD yang mana. Jadi itu bisa diatur. Siapa? Kalau orang kan milih kan. Jadi itu tidak serentak. Kenapa tidak perlu serentak? Karena soalnya diacak komputer. Itu soal terus dia punya rumus soal yang jadi dia pun bisa setel. Duduk sebelah pun soalnya beda. Jadi yang belakang pun soalnya beda. Nah karena ini 2,5 tahun saya di DPR Komisi 2 urusan ini. Kita ingin paksakan seluruh Indonesia lakukan. Jawa Timur lakukan. Alasan biaya. Nah daerah lain masalah komputer. Jakarta kan beda. Tinggal ujian di BKN.
Ibu ngomong sama orang BKN, kalau ada masalah saya yang temuin. Siap. Itu janji BKN kita kasih APBN waktu itu untuk lakukan ini. Ya terus kan soal honorer kategori 2, ini memang tes di antara mereka. Ya. Yang tidak dapat tidak pecat, kita pendekatan itu ya kesejahteraan. Betul. Nah kita harapkan yang mereka bisa dapatkan UMP atau golongan pangkat terendah PNS untuk mereka. Jadi walaupun dia nggak punya hak penguasaan anggaran, tapi dia akan terus ikut naik. Jadi sekarang mereka dia dapat pensiun, dia bisa belikan lah. Jadi dia bisa, kalau orang ke PNS pengennya kan gitu. Izin Pak, memang rencana dari pusat pun demikian Pak. Apabila memang yang bersangkutan seleksi antar mereka tidak masuk semuanya, maka sisanya tidak akan dipecat, tapi akan diproses pendekatannya adalah kesejahteraan. Nah, kami juga menanyakan kemungkinan kita bisa mengangkat pegawai tidak tetap karena mereka juga di dalam PP 56 itu Pak, kemudian di PP 58, PP 48 mereka juga mewacanakan untuk adanya pegawai tidak tetap untuk jabatan yang non karier Pak. Nah, izin Pak, pada posisi ini ada prioritas formasi yang kita akan isi. Di antaranya adalah tenaga-tenaga lapangan Pak untuk perhubungan, damkar, kemudian satpol pp, kemudian tenaga akuntan Pak untuk di SKPD dan perpajakan. Karena posisi sekarang ini di perpajakan sangat terbatas Pak posisi. Kalau satpol pp kita, kalau saya lihat semua anggaran ini sudah kita ambil. Keamanan semua aset kita itu kita pihak ketiga kan. Jadi satpol pp itu mau ngapain sudah terjadi? 7.000 orang itu sudah kebanyakan. Ternyata satpol pp kita tidak mengamankan, bahkan taman-taman kita, jalan-jalan kita semua yang mengamankan itu adalah pihak ketiga, bukan satpol pp. Satpol pp cuma tugasnya itu datangin orang P2B aja, coba buat rumah renovasi untuk PKL. Dia juga tidak menahan PKL. Jadi saya kira kita harus pertimbangkan soal formasi yang satpol pp ya Pak. Iya, kita lebih tahu pengennya yang mana gitu. Baik, siap. Tenaga yang mana. Jumlahnya berapa sih mau tambah? Sebelum mau tambah tahun depan, nggak semuanya. 5.300 Pak. Kalau kita nggak usah rekrutmen semuanya gimana? Biasanya kita mohon saya antisipasi bahwa kekurangan pegawai kita dari analisa beban kerjanya Biro Ortawa itu 9. Saya bicaranya masih Biro Ortawa sekarang masih besar sekali jumlah pegawainya yang dibutuhkan. Pensiunan depan perkiraan baru 4.000-an Pak. 4.000. Yang paling banyak kita 2.000. Siap Pak. Siap. Baik, siap. Siap. Kalau bisa 0 kalau nggak 2.000. Siap. Karena sudah ada Bisa. itu. Kalau kelihatannya yang posisi kalau 0 mungkin tidak, karena ada beberapa jabatan-jabatan yang memang sangat minim yang kita butuhkan, diantaranya perpajakan Pak. Itu kan ada kompetensi khusus Pak, analis pajak. Nah, Gini loh, yang soal pajak itu, soal PBB, kita dari Kementerian Keuangan itu banyak sekali honorer. Yang dulu saya di Komisi 2 ada kesepakatan dengan Mendagri, dengan BKN, dengan Menpan. Ketika ada provinsi yang membutuhkan mereka sudah pengalaman. Kita bisa memasukkan mereka kategori 2 untuk tes antar mereka untuk masuk. Ibu tolong urus itu yang soal. Dia jangan merekrut orang tidak bisa kerja lagi. Iya. Ini langsung bisa kerja. Karena kan penanganan PBB kan dulu kan di pusat. ya, Nah mereka ada orang yang pengalaman yang bisa kita rekrut di provinsi yang mengambil wewenang ini. Nah itu yang kedua Ibu. Persoalan kita bukan soal angka. Persoalan kita sekarang, Ibu tidak pernah kasih kita analisa beban kerja PNS. Saya kita ambil contoh, misalnya contoh soal Dukcapil di tiap kelurahan. Kita bicara kepala, jadi saya mau tahu itu analisanya nggak betul gitu. Di kelurahan Dukcapil, kenapa sekarang kelurahan KTP itu mesti bayar? Karena orang kelurahan mengatakan tidak cukup tenaga kerja, dia merekrut honorer. Tapi fakta di kelurahan, kalau kita tongkrongin di kelurahan, orang Dukcapil kerja setengah mati, fotokopi, semuanya sendiri nih. Tapi staff yang lain cuekin,
kipas-kipas aja, bukan urusan saya. Pol PP juga karena Pol PP yang rajin, dia bisa bantu. Nah ini yang tugas BKD dengan TKD begitu besar. Jadi jangan orang pakai tupoksi. Nah, kenapa sekarang banyak di pihak ketiga kan? Kita lihat dinas kelautan, perikanan segala macam, semua dinas ini. Karena semua PNS ini seperti bos. Begitu di PNS. Kita beri contoh, potong kayu saja misalnya, ada kayu roboh dengan gergaji. PNS kita tidak mau potong lagi. Itu suatu orang membayar orang lain yang potong. Kalau itu buat apa ditarik ini PNS? Cuma jadi bos saja. Nah itulah tugas BKD. Jadi ya, BKD ini bukan hanya jadi BKD ini bukan hanya bicara anggaran, bicara program rutin. Bagaimana merubah supaya sesuai Pak Gubernur punya visi. Ini Jakarta baru, jadi jangan punya pakai pemikiran yang lama. Makanya Pak Gubernur pasti bilang 2000, udah baik Pak Gubernur. Soalnya Pak Gubernur bilang zero growth ya. Jadi kenapa? Karena Ibu tidak pernah analisa. Saya izin Pak. Jadi formasi kita itu yang menentukan formasi jabatannya ada di biro organisasi Pak. Dan saat ini mohon izin kalau misalnya bisa dipertemukan ada biro organisasi, kita akan bisa bicara lebih detail lagi terkait dengan pelaksanaan analisa beban Maksud saya begini Bu, tugas BKD, biro organisasi gitu cara kerja, dia minta SKPD masukkan, mau berapa minta formasi kan seperti ini nih. Dari masukkan, ya dia ajukan ke Ibu. Betul. Ibu cuma ngambil begini, ya kirim ke Menpan. Tidak Pak. Ini aja tugas BKD, ya, ini aja tugas. Benar-benar dilihat. Siapa? Ya, kebutuhan real berapa? Siap. Di jam 4.000 nanti ya. Tahun depan 4.000 lagi itu rutinitas. Ini harus ada terobosan. Terobosan artinya yang kita rekrutmen itu memang orang yang ingin kita tempatkan dan ingin kita punya manfaat real. Kesalahan yang kedua itu tolong diamati secara detail seperti tadi sudah sama Pak Waku. Ada orang yang bekerja mati-matian, ngopi sendiri, ini sendiri, apa itu nulis sendiri. Tapi ada orang yang duduk-duduk mungkin lebih dari 10 orang itu di kelurahan. Itu yang harus diamati, yang 10 itu aja tarik tuh, duduknya di tempat yang mana. Di dinas yang lain juga ada seperti itu. Ada yang apa itu kerjanya banting kanan kiri, ada yang 15 orang, 20 orang duduk. Ini yang harus dibenahi. Jangan sampai ini mau ditambahin terus, tambahin terus. Ini nanti apa bebannya ke beban di anggaran. Itu aja. Izin Bapak menjelaskan terkait dengan perpajakan tadi Pak. Jadi kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan, STAN itu memang meluluskan tenaga-tenaga untuk kualifikasi penilai pajak Pak. Mereka memang bekerja sama dengan kita, tapi mereka katakan ini saya hanya punya orangnya, tapi formasi dan statusnya Ibu urus sendiri dengan Menpan. Jadi posisinya seperti itu Pak. Jadi tahun ini kita mendapat 100 Pak dari lulusan STAN yang akan membantu untuk 2013. Posisinya dia seperti magang begitu, kalau nggak salah dinas pajak mengalokasikannya dalam kegiatan untuk tahun 2012 ini. Jadi memang khusus untuk pajak. Baik Pak, siap Pak. Kalau bisa serebro, kalau enggak ya itu angkanya. Siap Pak. Mungkin problem kita adalah terkait dengan jumlah pensiun Pak yang 4.000 setiap tahun, termasuk untuk jabatan-jabatan tertentu, khususnya jabatan fungsional kependidikan ya Pak, guru yang tidak bisa digantikan oleh tenaga-tenaga yang lain. Tapi juga dinas juga guru juga kebanyakan tidak. Guru kita kebanyakan loh. Mungkin kebanyakan untuk kualifikasi tertentu, tapi kurang untuk kualifikasi. Berarti kan ada kekeliruan kan. Betul Pak. Misalnya guru bahasa Indonesia kelebihan 1.000, ya kan? Ya, Guru biologinya, guru matematika kurang 100. Nah itu yang ada ketentuan di situ. Dan yang redesainnya ada di situ, termasuk di dinas-dinas yang lain. Ya. Baca lebih detail lagi, lebih detail dengan rutinitas yang ada. Sekarang masuk ke anggaran saja, masih ada enggak? Izin Pak, ini anggaran
saya tidak melihat ada ibu memasukkan sistem data online. Tapi kalau saya cek ya, sistem bidang-bidang itu tidak online. Izin Pak, nomor 5 ini kaitannya pengelolaan sistem informasi kepegawaian. Yang kita akan kembangkan adalah online antar bidang di BKT dan online dengan seluruh SKPD Pak. Bisa ya, nomor 5, ya insya Allah. Jangan Bu, ini mesti pasti. Ya, ini Pak posisinya. Ya. Ya. Jadi kalau tidak ada online ini ngaco nih. Iya Pak, betul. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Tapi kalau melihat angkanya rasanya. Makanya Pak Supri, maksud saya, kalau saya melihat, saya berpikir ibu belum bikin sistem online. Nah coba dipecahkan, 124 juta itu apa? RAB-nya apa? Saya mau tahu. Di posisi 5, coba dilihat. di posisi 5 ini. Maaf Pak, kami memang belum buat rinciannya, posisinya. Buat rincian nanti bisa keluar 124 juta. Bukan, belum membuat, nggak kami tayangkan Pak. Di kertas nggak apa-apa. Baik Pak. Pasti dasarnya kan ada. Tidak mungkin keluar 124 juta gambar. Jadi kalau kita bahas anggarannya, Pak Supri ingatkan semua SKPD. Bahas anggaran itu semua waktu kita tunjuk itu harus bisa masuk ke RAB. Baru kita bisa baca pikiran ibu betul atau tidak. Kalau menurut kami kalau sistem online seperti itu 124 juta saya tidak tahu ya kapan bisa. Jadi saat ini Dulu saya baca laporan ibu ya, kenapa tidak bisa online? Dana tidak cukup, kan selalu itu alasan. Tapi fakta sekarang kan masa 124 juta aja nggak cukup dulu gitu. Jadi bagi saya itu agak lucu gitu. izin Pak. Jadi posisinya kan kami bekerja sama dengan KPTI Pak. Jadi mohon maaf dengan Kominfo. Jadi sistem ini memang sudah ada, sudah ada sekarang. Hanya penyempurnaan daripada masing-masing jaringan tersebut. Kita ya. Pokoknya tahun depan berarti semua sistem bidang semua sudah online. Siap. Ya dengan uang segitu harusnya tinggal nyambung. Kalau nggak online berarti ibu gagal. Siap Pak. Dan bohongin kami berarti Siap. gitu. Ya. Terus satu lagi Bu ya soal hasil tes kompetensi. Ya. Saya juga tidak lihat kan uji kompetensi pejabat pegawai potensial 375 juta. Nah ini kita juga mau lihat. Nah sistem transparansi online-nya sampai di mana? Karena faktanya pengalaman saya harap tidak terjadi di Jakarta. Ini ujian kompetensinya kita bisa tipu Pak Gubernur, gampang sekali. Saya masih bisa mainkan hasil ujian kompetensi sesuai pesanannya saya. Jadi kalau saya suka sama Pak Sukri nih, ya kayak film James Bond yang baru ibu tonton nggak? Jadi hasil tesnya itu tidak lulus kira-kira gitu loh. Kayak kira-kira gitu Skyfall itu kan, dia sudah nggak lulus gitu loh. Tapi kita bisa mainkan, jadi teknologi tes itu gampang gitu loh. Nah sekarang saya mau tahu sistem kompetensi pejabat ini harus dibuat transparan supaya semua itu tuh tahu, tidak bisa diubah-ubah. Yang Skyfall aja gitu canggih bisa diubah kok. Orang dia sudah tidak lulus, itu tinggal orang manusia yang kita input. Kalau hasil tesnya seperti itu, nah kita ingin bagaimana? Kan itu canggih. Kalau saya untuk tes kompetensi segala macam itu, semua mesti langsung lihat angkanya. Supaya si yang ujian juga tahu. Ini harus main. Teman saingannya pun tahu. Ini harus BKD. Jadi BKD harus pikirkan sesuatu yang transparan. Kan ini temanya Pak Gubernur dan saya kan. Jadi kalau BKD tidak bisa memikirkan itu hanya habiskan anggaran rutin. Jadi saya harap Pak Gubernur tentu ingin kompetensi ini bukan cuma laporan-laporan ke Pak Gubernur, si A, si B, seperti ini. Nah kita betul-betul ingin tes hasil wajib itu bisa diubah hasilnya soalnya. Nah saya harus kasih tahu kami bagaimana sistem tidak diubah dan transparan. Inspektorat harus awasi itu. Ya, kalau simpok itu nggak bisa digunakan ya untuk yang kebenyangan yang dibangun oleh simpok ini kan kaitannya untuk proses gaji. Tapi kan sudah nama, iya, lokasi data-data kan sudah ada sudah ada Pak, semua data-data yang saya nggak parsial gitu. Iya, semuanya ada. Ya itu yang kita ingin, transparansi soal kompetensi. Misalnya contoh, saya kan pernah minta sama ibu di unit mana yang ada orang yang pangkat golongan lebih tinggi yang tidak menjabat.
Nah kita ingin tahu alasannya apa. Kan sampai hari ini Bu belum kasih ke Sudah saya. Pak. Yang kenapa Sudah, Pak. alasannya itu. Sudah. Belum ya. Itu sudah seminggu sesudah Bapak minta itu sudah ada. Siapa-siapa yang Ya, yang di kelurahan terutama kan Pak. Posisinya yang kelurahan, Ya, puskesmas, puskesmas, yang ya. di SKPD. Sudah kami kirim Pak. Jadi saya cari itu. Ya. Izin Pak, kami jelaskan yang terkait dengan uji kompetensi. Ya, di lantai 22 kami 21 kami punya assessment center. Kami memang untuk pejabat struktural menggunakan metode assessment center di mana ada multi metode yang digunakan. Jadi bukan hanya tes tertulis menggunakan komputer atau paper pencil test, tapi kita ada FGD, kemudian ada paparan, ada simulasi dan asesornya. Saya tahu maksud saya hasilnya Ya. itu yang kita ini seperti tes pegawai bisa langsung keluar. Jadi itu transparan. Karena kalau tidak, semua hasil tes kalau diolah lagi keluar angka. Saya kasih contoh kan, film Skyfall yang bisa diatur lagi kok. Nah saya pengennya begitu tes ini langsung keluar. Nah ini langsung secara online, orang tahu, nggak bisa diubah. Hari ini kan penerimaan CPNS, Ibu tahu nggak masalah di mana? Yang lulus saja diumumkan. Tidak pernah yang tidak lulus diumumkan. Alasan banyak, makanya kita pilih-pilih, kita dorong-dorong. Orang saya sama-sama pejabat kok kita bisa aturin mau siapa yang lulus. Jatah-jatahan, maksud saya ini DKI harus bikin yang transparan. Ya, jangan terus. Izin Pak, saya lanjutkan. Jadi memang benar Pak, kami memang akan tidak lanjuti terkait dengan transparansi uji kompetensi yang selama ini kami lakukan. Kami tidak memberikan hasil dalam bentuk angka Pak. Jadi memang urian daripada kepribadian dari yang bersangkutan gitu. Yang kita cocokkan untuk jabatan yang akan diisi. Misalnya dia wali kota ya kita akan masukkan dalam wali kompetensi itu. Dan yang bersangkutan mengetahui hasilnya memang dalam bentuk konseling Pak. Jadi langsung dengan tenaga ahlinya, kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa, sehingga apa yang harus dilengkapi atau ditingkatkan, apa yang harus dikembangkan begitu Pak, dan apa yang harus ditahan atau dikurangi. Posisi ini orang per orang kita punya file dan sesudah mereka mendapatkan feedback ada berita acara yang ditandatangani oleh mereka dan yang Nanti teknis kita bicara. siapa. Jadi Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang memang mungkin tidak bisa nanti kita bicara ya Pak Gubernur. Nanti Siap, bicara Pak. program kegiatan dulu. Baik. Jadi kita teknisnya itu PR-nya. Siap. Izin, kemudian ada beberapa kegiatan Pak yang termasuk di dalam kegiatan yang sifatnya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat Pak. Seperti contohnya adalah pangkat Pak. Proses kepangkatan ini kami harus masih berkoordinasi dengan BKM Pak, tidak bisa sendiri, bahkan untuk 4C ke atas itu harus dengan Seknek. Kemudian pengurusan pensiun Pak, pensiun masih dengan BKM juga. Kemudian yang berikutnya adalah CPNS menjadi PNS yang lebih dari 2 tahun juga harus berkoordinasi. Yang ini mau di program untuk 2013 satu saja coba disebutannya unggulan itu yang mana sih? Sebetulnya dari 69 12 ini adalah unggulan kami, ya terutama Unggulannya 1, 2, 3 Pak. Jadi pengadaan CPNS, kemudian reformasi birokrasi adalah pengadaan CPNS keunggulan, menimbulkan apanya? memenuhi kebutuhan yang ada Pak, karena ini memang sangat mendesak Pak. Kemudian yang kedua adalah reformasi birokrasi, ini berisi mindset Pak dari pegawai tersebut untuk mengubah pola pikir yang ada. Selama ini yang terjadi adalah kita hanya mengolah posisinya adalah kepala-kepala SKPD sampai dengan kepala bidang Pak. Ternyata kalau itu dilepas posisinya nggak sampai ke bawah gitu Pak. Jadi itu Pak yang kita akan kembangkan. Membaca unggulannya ada kita cari. Kalau boleh saran Pak Gubernur, yang bisa jadi unggulan itu nomor 8. Nomor 8. Apa? Pengembangan standar dan peta kompetensi pegawai. Jadi sehingga dengan mudah bisa dilihat. Seperti apa kira-kira anunya?
Jadi Realnya. di semua SKPD yang kebetulan dia ahli tapi bukan bidang dia, melalui peta kompetensi ini kita bisa lihat. Diketahui. Iya. Di sini tidak ada para, misalnya di bidang keuangannya lemah, ternyata memang tidak punya tenaga akuntansi, tapi di SKPD ini banyak. Cuman Termasuk ini Pak, sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi online Ya. itu keunggulan ini. Jadi 12 ini sebetulnya menjadi Enggak, unggulan jadi- kami Pak. Enggak, Yang kita jadi maksud Pak Agung itu kalau terima prioritaskan. pegawai bukan rumah itu rutin. Jadi kita mesti buat terobosan. Misalnya penerimaan TPNS DKI transparan langsung dengan sistem CARE, nah, itu unggulan. Ya kan, kenaikan pangkat, ujian kompetensi dengan transparan orang tahu hasil itu unggulan. Jadi harus bikin sesuatu DKI berbeda dengan Ya. jangan kalah dengan provinsi lain gitu loh. Iya, Pak. Ya Itu udah baru 2 unggulan. aja kalau gitu saya pilih. Terima. 5 sama 8. Tapi betul-betul digarap secara profesional dan baik. Yang lainnya sudah nanti dengan Pak Wagub biar dianukan. Saya minta 2 ini betul-betul jadi unggulan dan digarap benar dan digarap benar. Dengan anggaran yang lain harus digarap dengan Pak Wagub. Karena kalau pengadaan CPNS itu bukan unggulan, ini kegiatan. Ya, udah cukup. Yang lain. Terima kasih Bu Budi. Jangan ada. Ya, Pak Wagub. Terusnya dari Pak Wagub. Ya, nanti saya mau tahu saja soal transparansi.